supervisi tentang pembelajaran kita. Oh iya, boleh bisa mau sekarang atau supervisinya? Sebelum kita ke kelas, kita lakukan kelas supervisi dulu. Kita berbicara sedikit tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti di dalam ruangan kelas. Sebelumnya saya mau memperlihatkan dokumen saya. Jadi dokumen yang Ibu sudah kasih ke Tiang ini sudah sangat bagus, dan nanti dalam proses pembelajaran tolong nanti apa yang dibuat ini sesuai dengan dokumen yang Ibu buat. Selanjutnya sejauh ini Ibu kan sudah siapkan semuanya. Menurut Ibu itu dalam mengajar itu nanti Ibu mau ngasih pembelajaran tentang materi apa nih? Untuk materinya saya akan menjelaskan atau mengajarkan siswa tentang materi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Jadi nanti bisa kawan. Jadi dari materi yang Ibu akan sampaikan itu berarti tujuan daripada pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti Ibu tujuan saya biar siswa itu mengetahui nanti Bapak apa sih perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan hidup. Jadi bisa mereka bedain pertumbuhan itu seperti apa, perkembangan itu seperti apa. Itu tujuan pembelajaran saya. Bagus sekali Bu. Jadi pembelajaran Ibu sudah jelas tadi nanti di kelas. Karena konsep pembelajaran Ibu baik, berarti nanti ada pendahuluan dulu, nanti ada tujuan pembelajaran yang akan disampaikan ke siswa. Yang lanjut nih, dari apa yang Ibu sampaikan tadi itu melalui tujuan pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran yang Ibu akan terapkan di kelas ini? Saya ingin mengungkapkan seperti kita ketahui tentang mereka mengajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi bagaimana kita melakukan siswa berdasarkan pembelajaran kita nggak bisa disamakan pakai kemampuan siswa juga. Jadi nanti ada refleksinya juga, ada evaluasinya, tapi diawali dengan terus absen dulu. Nanti juga dalam kelas itu ada diskusi. Mereka akan presentasi Bapak kebetulan di kelasnya. Berarti intinya pembelajaran diskusi kelompok nanti. Ibu bilang tadi adanya pembelajaran berdiferensiasi. Berarti nanti Ibu membagi kelompok ke dalam beberapa kelompok nanti. Ke dalam berapa kelompok itu? Yang bagi 5 kelompok nih Mas. Sudah datang kelasnya masing-masing. Itu berdasarkan kebutuhan yang dimiliki oleh siswa. Oke. Berarti sudah cukup bagus juga Bu tentang diskusi yang dilakukan nanti tentang pembelajaran diferensiasi. Sekarang kurang lebih berapa waktu jam pelajaran yang dibutuhkan nanti dalam supervisi di kelas? 2 jam pelajaran, 1 jam pelajaran itu 45 menit. Jadi 2 jam pelajaran itu nanti Ibu akan menyelesaikan daripada supervisi di kelas tentang pertumbuhan dan perkembangan dari pembelajaran ini. Ibu cuma itu aja yang diajarkan. Nanti kita lihat lagi hasil supervisinya dalam kelas, dan mudah-mudahan nanti pembelajaran yang Ibu lakukan bisa mendapat. Semoga siswa juga bisa menerima dengan baik. Semua Bapak. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa pertama kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semua. Pagi.
24, absen 29, 39, 31, 35, 21, 27, Untuk hari ini saya mengucapkan selamat siang kepada Ibu karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk percakapan tentang pasca observasi daripada supervisi akademik yang telah kita Ibu lakukan dulu di dalam kelas. Yang mana kemarin Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran yang saya lihat di sana Ibu sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan metode pembelajaran berdiferensiasi, dan saya lihat muridnya itu sudah agak aktif dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Sekarang yang ingin saya tanyakan daripada proses daripada yang Ibu lakukan di dalam kelas, bagaimana perasaan Ibu dalam melakukan proses pembelajaran setelah yang supervisi itu? Pastinya setelah Bapak supervisi, saya merasa lebih percaya diri lagi. Nanti ada tambahan-tambahan, ada saran-saran dari Bapak yang saya minta pastinya saat saya melakukan pembelajaran, seperti lebih meningkatkan keaktifan siswa. Terus saya kan menggunakan metode diferensiasi di sana, anak-anak juga presentasi nih, seperti yang Bapak lihat waktu ini. Di sana anak-anak presentasi bersama teman sekelompoknya. Jadi lebih melihat keaktifan siswa dalam setiap kelompoknya. Berarti pembelajaran Ibu sudah dalam pengelompokan daripada siswa sesuai dengan pembelajaran diferensiasi, mana siswa yang senang di dalam visualnya, mana audionya, mana yang suka dengan estetiknya. Jadi siswa itu sudah menerapkan daripada model pembelajaran yang telah Ibu ajarkan. Dan kemarin saya juga sudah lihat Ibu sudah menyampaikan daripada tujuan pembelajaran
yang mana materinya kalau tidak salah saya ingat itu tentang pertumbuhan dan perkembangan daripada manusia. Selama artinya proses pembelajaran itu bagaimana gininya, ada nggak kendala yang ibu hadapi dalam proses daripada pembelajaran di dalam kelas? Mungkin kendala yang saya hadapi dalam pembelajaran di dalam kelas karena jumlah siswanya cukup banyak, Iya. Bapak. Jadi berdiferensiasinya juga lumayan susah dalam pembagian kelompok-kelompoknya. Tapi di sana saya memberikan mereka seperti yang tadi Bapak bilang sesuai dengan kemampuan anak-anak, sukanya belajar dalam pakai media apa. Saya bebaskan mereka. Jadi ada yang boleh pakai PPT, ada yang boleh pakai mind mapping, ada juga yang pakai video pembelajaran. Jadi mereka nyamannya apa kelompok itu untuk mentransfer ke teman-temannya. Jadi itu kendala saya. Terus kadang juga ada beberapa siswa yang nggak aktif dalam satu kelompok itu karena kan mungkin jumlahnya dalam sekelompok itu lumayan banyak ya, karena sesuai juga dengan materinya. Jadi saya bagi kelompok dalam satu kelas, nilai siswanya ada 40 orang, saya bagi jadi 5 kelompok saja. Jadi dari setiap kelompok ada 8 orang. Jadi kendalanya karena jumlah siswa terlalu banyak, susah kita untuk mengatur antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Padahal di dalam kelompok itu ada beberapa siswa yang kompetensinya sudah cukup baik dan ada juga kompetensinya yang kurang maupun kurang sama sekali. Itu kendalanya. Terus dari kendala-kendala yang ibu hadapi itu bagaimana caranya ibu menangani daripada siswa kalau ada seperti itu kendalanya di dalam sebuah kelompok itu? Solusi saya untuk menghadapi kendala-kendala tersebut seperti tadi sudah saya katakan, saya bebaskan mereka untuk menggunakan media apa yang mereka sukai dalam kelompok tersebut. Jadi kalau mereka sukanya audio atau mereka sukanya PPT atau mereka sukanya pakai mind mapping aja atau pakai artikel saja, jadi saya berikan. Saya bebaskan biar mereka bisa mentransfer ilmu yang mereka sudah pelajari ke teman-temannya pada saat presentasi. Karena kan mereka pasti yang mempelajari duluan sebelum transfer ke teman-teman. Jadi saya bebaskan. Cukup bagus tadi itu solusi yang ibu berikan. Nanti mudah-mudahan ke depan itu kendala yang ibu hadapi lagi dalam ruangan itu bisa berubah menjadi yang lebih positif. Terus dari pembelajaran yang ibu lakukan kemarin selama saya supervisi itu ada nggak rencana-rencana lain yang ingin ibu kembangkan lagi dalam proses pembelajaran yang telah ibu terapkan di kelas? Mungkin rencana yang ingin saya kembangkan lebih ke bagaimana cara saya untuk mengaktifkan siswa-siswa yang pasif ke Bapak. Yang pasif ini biar dia muncul rasa ingin tahunya, ingin belajarnya lebih lagi. Mungkin nanti saya akan bagi lagi dengan kelompok-kelompok yang lebih kecil. Karena kalau 8 orang jumlahnya cukup banyak, tapi kan karena kita menyesuaikan juga dengan materinya. Berarti rencananya cuma itu, maksudnya juga tidak ada artinya rencananya ibu untuk mengubah metode pembelajaran, untuk mengubah daripada materi, artinya mencari materi-materi di YouTube dan lain sebagainya, itu ada rencananya ibu seperti itu nanti? Cari di YouTube mungkin ada nanti, tapi karena medianya saya serahkan ke mereka, jadi saya lebih ke bagaimana memfasilitasi mereka biar mereka tuh bisa apa sih yang mereka inginkan seperti itu. Kalau mereka mau pakai video boleh presentasi. Saya juga kadang ingin mengajak mereka keluar Pak. Jadi biar nggak cuma di dalam kelas saja buat belajarnya, jadi di luar kelas juga. Kebetulan pertemuan dan perkembangan kan juga bisa dibuat. Kita harus tambah juga menghadapi murid yang heterogen karena kebanyakan muridnya itu agak nakal sifatnya daripada karakternya. Terus untuk ininya komitmen ibu atau rencana ibu ke depan atau komitmennya, ada nggak komitmen yang ingin ibu kembangkan nanti lagi untuk rencana ke depannya? Untuk rencana ke depan mungkin saya lebih ke karakter siswa, terus setelah itu juga lebih ingin mengaktifkan siswa di dalam kelas biar enggak cuma itu saja yang jawab soal atau enggak itu saja yang aktif. Selain itu juga etikanya juga harus sama, jadi harus beriringan Pak antara etika dan kemampuan mereka. Jadi komitmen maupun ide daripada yang ibu terapkan itu sudah cukup bagus menurut yang mudah-mudahan nanti apa yang ibu rencanakan berjalan dengan baik. Jadi
dari hasil yang selama baik itu baik itu observasi maupun pasca, apa yang kira-kira bisa Ibu dapatkan daripada kegiatan yang saya lakukan?